Dirjen Perhubungan Darat sidak pelayanan penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Kapolda Lampung bersama Danrem 043 Garuda Hitam tinjau pengamanan misa Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Keramaian arus mudik Natal dan Tahun Baru masih menjadi sajian utama hari ini. Pejabat Kementerian Perhubungan sidak ke Pelabuhan Bakauheni setelah terjadi penumpukan penumpang. Arus mudik begitu padat sehingga terjadi kemacetan hampir di semua jalur strategis. Laporan ini kami lengkapi dengan informasi pengamanan Natal. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Arus lalu lintas maupun penumpang selama Natal, Tahun Baru dan libur sekolah membludak. Ribuan pemudik sampai terlantar di Pelabuhan Bakauheni. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub melakukan sidak untuk memastikan operasi angkutan kembali lancar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Joko Sasono inspeksi mendadak ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kedatangannya bertepatan dengan penumpukan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Ribuan penumpang terlantar karena kekurangan armada bus. Joko Sasono memantau pelayanan pemudik. Ribuan penumpang menumpuk di Pelabuhan Bakauheni karena berbagai faktor, seperti cuaca buruk serta kemacetan di mana-mana. Transportasi bus dari Terminal Gambir, Jakarta tujuan Lampung juga tersendat. Pelabuhan Merak, Banten pun tak kalah padat. Kita ditugaskan untuk memastikan pelayanan itu memenuhi aspek-aspek keselamatan, keamanan khususnya juga, karena memang dilihat dari tren yang ada, kita perlu memperhatikan lebih daripada hal tersebut. Saya tadi juga mengunjungi Gambir. Di sana ada laporan tentang penumpukan penumpang yang menuju Lampung, karena ternyata bis yang ke arah Lampung tidak bisa kembali ke Gambir secara lancar karena ternyata ada kemacetan di sepanjang jalan ke arah Jakarta. Tadi kita menemukan seperti itu. Arus mudik Natal dan Tahun Baru macet panjang di Pelabuhan Merak. Terminal Bakauheni masih padat penumpang. Armada bus reguler dari Terminal Rajabasa juga tidak mampu mengantisipasi lonjakan penumpang. Andres Afandi dan Arsadi Saputra melaporkan. Pemirsa, pada libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Induk Rajabasa juga ramai. Penumpang memadati terminal sejak Kamis siang kemarin dan terus mengalir hingga hari ini. Mereka umumnya penumpang dari Bakauheni yang akan melanjutkan perjalanan ke pelosok Lampung dan Sumatera Selatan. Ribuan penumpang mengalir dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, tiba di Terminal Induk Rajabasa Kamis siang. Sampai sore hari penumpang masih mengalir. Bahkan Jumat ini Terminal Rajabasa masih tampak ramai. Para penumpang yang tiba di Terminal Rajabasa kembali harus menunggu bus untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Mereka berdesakan saat menaiki bus karena khawatir kembali terlantar untuk kedua kalinya. Sebelumnya mereka tertahan beberapa jam di Bakauheni karena kesulitan mendapatkan bus. Jamroni, penumpang asal Bekasi tujuan kota metro, mengaku sempat terlantar 5 jam di Pelabuhan Bakauheni. Ini terjadi karena kekurangan armada bus tujuan Terminal Rajabasa. Dari jam berapa, Pak? Dari jam setengah 6. Dari setengah 6, baru berangkat. Sampai jam setengah 10. Sampai berapa jam nunggu berarti di pelabuhan? Di pelabuhan 4 jam. 4 jam. Sementara ratusan calon penumpang lainnya terpaksa menunggu armada bus di jalur keberangkatan lebih dari 2 jam karena kehabisan armada bus.
Padatnya arus penumpang di pelabuhan dan terminal sejak Kamis dini hari hingga Kamis malam terjadi akibat lonjakan penumpang libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, banyak karyawan dan buruh swasta di kawasan Jabodetabek pulang ke Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Penumpang liburan Natal dan Tahun Baru juga meramaikan angkutan kereta api. Di stasiun Kota Bumi, Lampung Utara, puluhan penumpang kereta api kelas ekonomi gagal berangkat karena tidak mendapatkan tiket. Petugas loket hanya melayani penukaran struk pesanan tiket sepekan lalu. Puluhan penumpang kereta api kelas ekonomi tujuan Palembang ini kecewa karena stasiun kereta api Kota Bumi menutup loket penjualan tiket. Calon penumpang kereta Raja Basa siang ini gagal berangkat karena petugas stasiun Kota Bumi hanya melayani penukaran struk pesanan tiket sepekan lalu. Kenapa datangnya terlambat atau gimana? Apa memang belum pesan dari awal? Belum pesan, baru datang. Oh, jadi sampai sini udah tiketnya udah habis, nggak dijual lagi? Kepala Stasiun Kereta Api Kota Bumi Amanci menjelaskan loket stasiun Kota Bumi hanya menjual sekitar 11 tiket sisa yang tidak dipesan penumpang. Seharusnya penumpang sudah melakukan pemesanan tiket jauh hari agar tidak gagal berangkat. Untuk yang jarak jauh, seperti apa kondisinya? Kemungkinan tidak jauh berbeda gitu Pak. Ya perkiraan kita mungkin tidak jauh berbeda. Ini juga sudah naik 100% juga ya mulai hari ini? Mulai hari ini kami sudah tidak bisa menjual tiket lagi ya. Tadi kebetulan ada sisa, kami masih bisa menjual 11 dan saat ini sudah habis. Ya perkiraan naik 100% juga ya, kereta jarak jauh ya? Sama Pak, jadi full sesuai kapasitas. Sampai kapan ini akan terjadi lonjakan ini? Perkiraan ya itu sampai tanggal 4 Januari. Kemudian PT KAI menyediakan gerbong tambahan? Betul Pak, jadi untuk kereta jarak jauh kita menambah masing-masing satu gerbong tambahan. Untuk melayani penumpang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api sudah menambah gerbong dari 6 menjadi 7. Diperkirakan volume penumpang kereta tujuan Palembang akan terus melonjak mendekati Tahun Baru. Tiket keberangkatan sudah habis dipesan hingga 2 hari setelah pergantian tahun. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Kapolda Lampung Brigjen Edward Syahpernong bersama Danrem 043 Garuda Hitam Kolonel Joko Purwanto Kamis malam meninjau pengamanan Misa Natal. Mereka mendatangi sejumlah gereja dan memastikan peribadatan Natal berjalan aman dan kondusif. Kapolda Lampung bersama Danrem dan sejumlah perwira tinggi memantau pengamanan Misa malam Natal di sejumlah gereja. Salah satunya Gereja Katedral Kristus Raja di kawasan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Di gereja ini pengamanan Misa malam Natal cukup ketat. Petugas pemasang metal detektor di gerbang masuk gereja. Pemeriksaan ini merupakan pengamanan standar di gereja di Lampung. Untuk pengamanan perayaan Natal, Polda bersama TNI dan pemerintah Provinsi Lampung mengerahkan 2.364 personil. Petugas gabungan ini menempati pos pengamanan di 676 gereja di seluruh Lampung. Polisi juga mensterilkan sejumlah gereja termasuk mengerahkan pasukan penjinak bom, khusus untuk gereja besar seperti Katedral Kristus Raja. Betul menjadi unsur dominan dalam pengamanan tetap masyarakat. Jadi kami sebagai leading sektor tentunya bagaimana menggerakkan, bagaimana memetakan, kemudian info terlibat bersama dengan masyarakat. Saya dan Pak Danrem ini sangat bangga di beberapa tempat di gereja ini keterlibatan masyarakat bukan main. Dari Bansor, Senkom, Mitra Kodim, Mitra Kamtibmas, kemudian dari Podal Kamtibmas, semuanya. Sementara ribuan umat Kristiani di Bandar Lampung menjalani misa malam Natal di gereja dan berlangsung dengan hikmat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pengamanan gereja di Lampung Utara cenderung longgar selama persiapan hingga perayaan Natal. Jemaat merasa nyaman membersihkan kompleks gereja, dekorasi ruangan hingga peribadatan. Gereja Kabar Gembira di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara berbenah menyambut Natal. Jemaat mendekorasi ruang peribadatan sejak sehari menjelang misa Natal. Ruangan diperindah dengan aneka bunga. Perayaan Natal selalu dibarengi pengamanan. Gereja Kabar Gembira belum mendapat pengawasan hingga beberapa jam menjelang misa. Frater Franciscus Arisyanto mengakui gereja terbesar di Lampung Utara ini tidak dijaga sampai Kamis siang. Persiapannya tentu lebih yang utama adalah persiapan batin, persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus, Raja Semesta Alam, dan pada hari ini tentu beberapa hal secara teknis
ada dipersiapkan seperti tenda, seperti dekorasi, dan keamanan tentunya. Sudah ada aparat yang berjaga di sini? Sampai dengan hari ini jam segini belum kelihatan, tetapi mereka sudah bekerja, saya kira begitu. Pengamanan gereja menjelang Natal umumnya lebih ketat. Aparat keamanan memeriksa jemaat maupun barang bawaan dengan alat detektor. Sedikitnya 20 gereja di Lampung Utara melaksanakan misa serentak pada Kamis malam. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Ribuan jemaat gereja Katedral Kota Bandar Lampung mengikuti misa Kamis malam dengan hikmat. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, misa malam Natal di Gereja Katedral Kota Bandar Lampung Kamis malam berlangsung hikmat. Ribuan jemaat Kristiani melakukan peribadatan dengan penjagaan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Misa Natal di Gereja Katedral Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ini dibagi menjadi 2 waktu. Misa Natal pertama dimulai sejak pukul 18 Kamis sore. Sedangkan misa Natal kedua dilakukan pada pukul 21 Kamis malam. Kegiatan kerohanian dipimpin oleh pimpinan Pastor Gereja Katedral Lampung, Uskup Yohanes Harun Yuwono, dan diikuti oleh ribuan umat Katolik yang berasal dari dalam maupun luar kota di Provinsi Lampung. Tema Natal tahun ini kami mengikuti tema Natal nasional, hidup bersama sebagai keluarga Allah. Dalam pengertian hidup bersama sebagai keluarga Allah, yang mau dipesankan adalah bahwa umat Katolik itu bagian dari masyarakat umum. Sementara itu, pengamanan malam misa Natal di Gereja Katedral Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung berlangsung ketat. Aparat gabungan TNI dan Polri memeriksa setiap jemaat yang hendak memasuki kawasan gereja. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Kebaktian Natal di sejumlah gereja Lampung Timur berjalan lancar. Setiap gereja dijaga 8 personel kepolisian dan 4 banser. Penjagaan ini memberikan rasa nyaman selama umat Kristiani merayakan Natal. Kebaktian Natal di Gereja Santo Thomas Rasul, Bandar Sri Bawono, Lampung Timur berlangsung Kamis sore hingga malam. Kebaktian Natal mengambil tema hidup bersama keluarga Allah. Tema ini disampaikan oleh Pendeta Yunanto. Kebaktian Natal dijaga aparat keamanan sejak pukul 17. 8 personel kepolisian dibantu 4 banser mengamankan setiap gereja. 2 gereja di Bandar Sri Bawono menjadi tempat misa gabungan beberapa kecamatan. Kapolsek Bandar Sri Bawono AKP Heru Prasongko menjamin keamanan selama perayaan Natal. Untuk satu gereja Santo Thomas itu adalah 14 personil yang terdiri dari 8 dari Polsek, 4 dari Polres, 4 lagi dari Banser ya. Terbagi 2, jadi keseluruhannya adalah 28 dibagi 2 gitu. Di mana aja pengamanan kita selain di sini, Dan? Santo Thomas dan GKBBS di Lapangan Sri Bawono. Lapangan Sri Bawono ya, Dan. Ini sampai besok malam tahun ini ya, tahun baru ya, Dan? Sementara mungkin sampai hari dan besok. Natal merupakan hari bersejarah bagi umat Kristiani. Perayaan Natal tahun ini diharapkan memberikan kedamaian dan toleransi umat beragama. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Misa Natal di Gereja Santo Yosef Pringsewu juga dilaksanakan 2 waktu. Misa pertama sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, sedangkan misa kedua malam hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. 2 peribadatan ini berlangsung kondusif dengan penjagaan aparat keamanan. Misa Natal pertama di Gereja Santo Yosef Pringsewu diikuti 1.500 jemaat. Peribadatan ini dipimpin oleh Romo Joko Susilo. Tema Natal kali ini mengikuti tema nasional. Pada perayaan Natal tahun ini, tampilan dekorasi Gereja Santo Yosef agak berbeda. Di sini terdapat pohon Natal yang dibuat dari bahan daur ulang sehingga terlihat unik. Hari ini kita mulai ini misa yang pertama, kita mulai pukul 5 tadi sore. Nanti misa malam Natal puncaknya nanti jam 20. Dipimpin oleh siapa itu?
Kalau yang sore ini dipimpin oleh Romo Joko Susilo. Dari mana itu? Dari Pringsewu. Dari Pringsewu. Ya, kalau malam nanti dengan Romo Pujiantono. Sementara pada malam hari misa dipimpin oleh Romo Pujianto. Peribadatan pada misa malam Natal juga berlangsung hikmah. Aparat keamanan berjaga hingga malam hari untuk mengamankan perayaan malam Natal. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya harga cabai dan bawang merah di Lampung Timur melonjak menjelang tahun baru. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Harga cabai dan bawang merah naik Rp2.000 hingga Rp10.000. Kenaikan ini akibat keterbatasan stok dan keterlambatan pasokan. Disperindak Lampung Timur menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya dengan operasi pasar. Harga kebutuhan pokok di pasar sekampung Lampung Timur naik sejak menjelang Natal dan Tahun Baru. Cabai merah naik 10% dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Bawang putih mencapai kenaikan tertinggi 40% dari Rp35.000 menjadi Rp45.000. Harga sembako selalu naik setiap menjelang hari raya. Konsumen berharap kenaikan tetap terkendali agar harga terjangkau masyarakat. Gimana Bu dengan adanya kenaikan harga bawang ini yang harganya dari Rp25.000 menjadi Rp35.000? Kalau bagi kami dari murah ke mahal itu udah biasa. Lagi kalau ini hari-hari besar misalnya seperti Idul Fitri, Natalan, ini kan ada Natalan ya. Memang seperti itu. Yang penting walaupun mahal masih ada yang jual. Nah itu walaupun berapa harganya karena kita perlu dalam kebutuhan kita sehari-hari. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur mengantisipasi kenaikan harga sembako dengan operasi pasar. Kenaikan harga cabai dan bawang merah semata-mata akibat keterbatasan stok dan keterlambatan pasokan. Sementara harga daging sapi justru turun dari Rp110.000 menjadi Rp105.000 per kilogram. Sementara sekarang ini hasil pemantauan kita ke pasar kampung, itu bawang merah itu mengalami kenaikan Rp10.000. Cabai merah sendiri saat ini mencapai Rp45.000 dari harga Rp35.000. Dan yang turun itu daging dari harga 110 menjadi 105. Adapun upaya kita khususnya pedagang yang ada di pasar kampung, kita akan selalu koordinasi dengan pemasok ataupun distributor dalam rangka penstabilan harga. Stok kebutuhan pokok di pasaran Lampung Timur cukup hingga perayaan Tahun Baru. Harga sejumlah komoditas diperhitungkan stabil setelah pasokan normal. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Pemirsa, masyarakat Lampung Utara merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan sunatan massal serta santunan yatim piatu. Sunatan ini bersamaan dengan libur sekolah sehingga pesertanya mencapai ratusan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Farlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sunatan massal memadati Masjid Al-Iman Kota Bumi Lampung Utara tadi pagi. Kedatangan anak-anak disertai orang tua masing-masing. Warga bersemangat membantu sunatan sebagai bentuk syiar agama Islam. Anak-anak umumnya ketakutan menjelang disunat. Orang tua tak kehabisan akal membujuk agar anak tidak menangis atau bahkan meronta minta pulang. Panitia sunatan massal juga memberikan sunatan kepada 35 anak yatim piatu. Kegiatan syiar Islam ini diagendakan rutin setiap Maulid Nabi. Bersamaan berkenan dengan hari libur anak-anak. Itu momennya tepat. Nah, selain itu memang setelah ini adalah Maulid Nabi, mereka kan memang menjelang libur nih. Kita ambil itu supaya mereka mengambil kesempatan istirahat lebih banyak, bahwa dia sudah dihitan untuk sekolah yang akan datang dia sudah dihitan lagi. Inti daripada tujuan ini adalah syiar agama, yaitu agama Islam, yang mana kita untuk mendidik anak-anak dari kecil dengan adanya sunatan massal ini, bahwa tahu itu kita sebagai contoh yang
Nah, kita yang dewasa ini hanya mengajari bahwa dengan adanya sunatan massal ini ya untuk membesarkan agama Islam itu sendiri. Pengurus Masjid Al-Iman berharap peserta hitanan lebih giat belajar dan memahami ajaran Islam. Pendidikan agama ini membutuhkan bimbingan orang tua. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan.